Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, jadi kali ini saya akan bahas tentang perawatan printer ya. Jadi mungkin kalian ada yang mau ambil mesin seperti begini tapi masih ragu, terus eh, pengalaman juga masih minim. Jadi silahkan kalian saksikan video ini secara lengkap, secara utuh biar kalian paham, tidak bingung, tidak ambigu ya. Jadi yang saya pegang ini Catrix printer laserjet yang monokrom atau yang warnanya cuma satu, yaitu warna hitam. Nah, printernya itu seperti yang ini di belakang saya ini ya. Mungkin kalian bisa lihat, saya geser sedikit. Nah, ini printernya ya. Nah, kembali lagi. Jadi kalau yang versi ini 4 warna. Ketriknya itu ada 4. Jadi hitam ya, sama seperti ini hitam. Nah, adapun yang lainnya itu ada cyan, magenta sama yellow. Nah, gimana caranya supaya printer ini bisa awet? Jadi kembali lagi, kalau kita menggunakan suatu alat untuk kerja, berarti itu ada yang namanya maintenance atau perawatan. Kita kembali lagi ke yang satu warna atau monokrom. Jadi di monokrom ini aja untuk satu cartridge begini itu ada batas penggunaannya ya. Jadi biasanya kalau cartridge begini sekali pakai langsung buang ya. Itu artinya apa? Untuk menjaga kualitas cetak yang sempurna, yang maksimal. Jadi ini dibuat sedemikian rupa agar setelah dipakai habis lalu dibuang atau tidak digunakan kembali. Nah, cuma kan kebanyakan dari kita pengusaha yang pemula, kalau sistemnya kayak gitu kan operasionalnya jadi tinggi, ya kan? Biaya kosnya jadi tinggi, makanya kita mensiasati gimana caranya supaya cartridge ini atau cartridge yang di dalam ini ya, yang warna ini kita bisa pakai berulang-ulang, bisa direfill berkali-kali, tidak perlu mengganti dengan cartridge yang baru. Nah, itu yang kita lakukan agar bisa menekan biaya produksi atau biaya kos. Namun asal supaya kalian tahu aja, dalam satu unit cartridge begini ya, dalam satu unit cartridge itu ada yang namanya drum OPC atau yang silinder seperti ini. Terus ada yang namanya wiper blade. Jadi di dalam sini ada seperti plastik yang kegunaannya untuk menghapus dari drum atau membersihkan drum. Ada yang namanya roll PCR, ada namanya magnet roll dan lain-lain. Banyak. Jadi komponennya ini ada banyak di dalam. Nah, itu semua ada yang namanya masa pakai gitu. Cuman yang paling sering eh, diganti selain toner ya, itu drum. Terus yang sering dicek itu wiper blade. Jadi drum ini sepengalaman saya, meskipun drum ini masih kelihatan bagus dan mulus, jika saya sudah melakukan refill atau pengisian toner sebanyak 2 kali, maka pada saat pengisian yang ketiga saya akan mengganti drum OPC-nya ya. Drum OPC-nya ini saya langsung akan ganti meskipun sekasat mata ini masih bagus. Kenapa demikian? Ya, karena untuk eh, meminimalisir terjadinya trouble pada saat kita mencetak gitu. Jadi karena ini kan sudah punya ketentuan dipakai sekian ribu lembar akan rusak ya.
Jadi untuk tetap menghasilkan warna yang konsisten, yang baik, ya, maka drum-drum itu di mesin ini saya langsung ganti. Jadi nggak nunggu sampai error dulu. Jadi setiap kali 2 kali pengisian mesti yang ketiga langsung saya ganti. Empatnya langsung diganti karena saya pernah dulu cuman ganti satu, yang terjadi malah drum yang baru saya ganti itu warnanya lebih dominan dibandingkan drum-drum yang tidak saya pakai. Malah terjadi kepincangan warna. Jadi drum yang lama akan warnanya kalah dominan dengan warna yang drum baru. Jadi meskipun sudah dikalibrasi, tetap hal itu terjadi. Makanya untuk mensiasati itu, hal-hal seperti itu perawatannya ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita ganti secara berkala. Ya, jangan nunggu sampai ada bermasalah dulu baru kita respon ya. Tapi ada baiknya jangka waktu tertentu kita harus sudah ganti. Jadi ibarat ada penjadwalan lah. Jadi seperti itu. Jadi perawatannya sebenarnya cuma itu aja. Ya, adapun kayak pemanas terus seperti ITB itu sebenarnya jangka pakainya panjang banget. Jadi nggak secepat drum sama blade. Ya, jadi kalau blade juga sebenarnya masih bisa kita siasati dengan membersihkan, terus kita labur lagi dengan bubuk powder drum atau kita akali dengan bedak. Ya, jadi kita berikan lapisan bedak pada karet wiper blade-nya itu masih bisa digunakan ya. Tapi kalau sudah kaku otomatis kita harus ganti wiper baru. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya simple aja sebenarnya ya rekan-rekan. Yang jadi masalah itu biasanya jika mesin masih ada apa masih bisa digunakan, biasanya kita genjot terus. Jadi yang seperti itu yang biasanya di pertengahan jalan mesin akan trouble. Jadi kalau kita punya mesin kayak begini ya ibarat sama lah kayak motor ya. Dimana kalau sudah olinya harus diganti ya ganti. Kalau kita paksakan ya bakal merembet ke tempat yang lain. Jadinya pistonnya lecet, pokoknya semuanya kena. Oke, mungkin itu sedikit yang dapat saya bahas buat kalian ya. Jadi sekali lagi kalau kalian mau ngambil mesin seperti begini, perawatan itu kalian harus sudah paham memang. Ya, kalau mau beli mesin cari toko yang penilaiannya bagus ya. Usahakan dapat ketrik meskipun itu bekas tapi itu harus original ya. Ketrik-ketriknya harus yang original biar minim yang namanya cetak bayang. Cetak berbayang. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sedikit informasi yang dapat saya bagikan. Bila kalian mempunyai pertanyaan, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Jika mau bergabung di grup percetakan pemula, nanti kalian bisa japri saya lewat WA. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.